Sahabat yang budiman, Bang Don doakan semoga sehat walafiat dan selalu tersenyum untuk menjalani hidup ini. Bagi yang sedang sakit, Bang Don doakan semoga cepat sembuh dan jangan lupa istirahatnya. Mari kita gaskan. Di cerita sebelumnya, Mbak Adi yang saat itu ketakutan dan merasa khawatir kalau Bajirao sudah mengetahui wajah aslinya yang cantik. Naku mendatangi Mbak Adi, duduk di sampingnya dan meyakinkannya bahwa Baji seperti kakaknya sendiri dan dia akan membantunya keluar dari masalah ini. Tapi Mbak Adi meminta Naku untuk tidak membiarkan Data mengetahui yang sebenarnya sampai Ganesh Pisarjan, karena dia ingin melakukan puja Parvati Devi untuk kebahagiaan Naku. Naku mengatakan bahwa itu bukan hanya memiliki tapi juga waktu pengujian Tuhan juga, dan dia akan menunjukkan jalan keluar darinya. Di dalam rumah, Mbak Aji dan Ayah Sahib sibuk dengan persiapan puja mereka. Ayah Sahib Baji menatap mereka dengan takjub dan terharu. Naku mengambil kotak korek api dan melepaskan lampu, sementara Data terus menjorok cinta melalui mata ganjennya. Data memecahkan kesunyian dan mengatakan bahwa ia ingin menghias tempat itu dengan beberapa lampu. Naku mengatakan bahwa itu ide bagus, tapi lebih baik memilih beberapa bunga dan akan terlihat bagus jika dekorasinya dengan bunga. Baji mengatakan bahwa Data yang adalah seorang ateis tadinya, dia sekarang menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, sehingga dia siap untuk menghias Tuhannya. Ayah Sahib tersenyum dan mengatakan bahwa semua karena Naku. Dalam pembicaraan mereka, Data mengatakan bahwa mereka akan menghias dengan bunga. Naku mencoba berjalan dengan nampan penuh warna dan mengatakan bahwa dia akan melakukan rangoli. Data mencoba menghentikannya, dan saat itu warna jatuh pada kurta Data. Naku mencoba untuk membersihkannya dan meminta Data untuk melempar kurta itu ke laundry dan memakainya yang baru. Kemudian Data berjalan kembali ke kamarnya, sementara Naku berdiri mengawasinya. Data pergi ke kamarnya, berdiri di depan cermin yang terkenal itu, melihat ke mejanya dan melihat wajahnya yang penuh dengan cinta. Sejenak kita melihat pria misterius dengan kurta putihnya. Ditampilkan dia di atas kursi goyang, melihat gambar Ayah Sahib, kemudian mengambil foto Data dan terus mengamatinya. Lalu mengambil dupata warna merah dan diikatkan ke kepalanya, lalu berjalan keluar. Naku melakukan arti, Lela Sudarsono, Ayah Suhab pun juga ikut arti. Rups yang turun dengan piring bunga di tangannya menatap seseorang yang berjalan di lantai bawah dan menjatuhkan piring di tangannya. Semua orang terkejut. Berjalan ke Rups dan melihat arah yang dia lihat dan mendapatkan kejutan dalam hidup mereka, yaitu Data dengan jeans, kemeja, dan jas berjalan ke lantai bawah dengan mata menatap Naku. Naku terus menatapnya dengan heran dan terpesona. Data mengambil arti dan bertanya kepada Naku apakah dia tidak terlihat baik. Karena Naku tidak begitu eksplisit atau bisa dikatakan Naku itu polos, tidak banyak berbelit-belit, jadi dia bilang bahwa dia memang sangat tampan. Data mengatakan bahwa dia sedang menuju keluar untuk mendapatkan yang patung dewa yang lebih besar. Naku menunjukkan perhatiannya dan bertanya cemas kepadanya. Ayah Sahib berkomentar tentang warna yang hitam tidak sesuai dengan Data dan terlihat buruk di warna itu. Naku merasa sedih mendengarkannya, melihat kembali ke Mbak Aji yang memintanya untuk tetap diam dan santai saja. Data menatap Mbak Aji dan meminta dia untuk mengikutinya karena mereka harus mendapatkan patung dewa yang lebih besar. Data kemudian berhenti sejenak, memandang ke samping Naku dan berjalan keluar dari rumah dengan Mbak Aji di sisinya. Saat itu Ayah tersenyum dan dia berutang pada Naku waktu yang sangat besar. Lela Sudarsono dan Rup semua tersenyum tulus di wajah mereka. Data Mbak Aji dengan jeepnya tiba di sebuah pasar
Mereka ke beberapa tempat pasar untuk membeli patung besar. Data minta pemilik toko untuk menunjukkan idolnya atau patung besar yang bisa mengerti keheningan. Kemudian penjaga toko menunjukkan Data patung dewa yang sangat indah. Data menutupi Murti dengan kainnya. Anak buahnya membawa patung dewa berarak-arak ke jeep. Data terus sibuk dengan semua ini dan datanglah manusia yang berkurta putih yang terus mengawasi keberadaan Data. Lalu Data masuk ke jeepnya dan kembali untuk pergi ke rumah. Saat itu Naku di depan cermin menempatkan sindurnya dan mengagumi dirinya sendiri penuh dengan cinta. Badi masuk dan berbicara padanya. Kemudian Seji masuk dan mengatakan bahwa dia terlihat sangat cantik meskipun dalam avatarnya yang hitam, alias topengnya yang hitam. Badi tegur Seji untuk bicaranya yang ngawur dan Seji bilang, "Aku tahu aku tidak akan mengatakannya di depan orang lain dan aku hanya memuji dia." Badi mengatakan pergi atau aku akan memberimu tamparan dan Seju pun mempret pergi. Naku mengatakan kepada Badi bahwa dia merasa takut. Badi bilang semuanya akan baik-baik saja. Naku minta Badi untuk pergi dan bersama Ayah Sahib melakukan puja. Ayah Sahib bertanya pada Lela di mana Rups berada. Lela mengatakan dia sedang sakit mah gara-gara makan seblak Mama Adel. Naku dan Badi tiba dan memanggil Naku dan memintanya untuk bergabung dengan mereka dan berdoa untuk kehidupan panjang Data. Seji tiba dan bertanya mengapa dirinya bukan bagian dari puja pesta, dan Badi menegurnya karena pertanyaan konyolnya yang Seji pun pergi. Ayah Sahib berkata bahwa dia masih kecil dan belum banyak yang dia tahu. Mereka semua memulai puja. Pandit melakukan puja. Ayah Sahib mengatakan kedua putra saya telah mendapatkan rumah Ganapati yang dimaksud adalah Kala dan Kisor. Baji sedih saat itu dan merasa rindu kata-kata Kala seolah-olah dia yang memulainya, seolah-olah yang dia menjadi penyebab kepergian Kala dan dia merasa bersalah. Ayah Sahib bilang Baji akan menjadi Sapna. Baji mengatakan bahwa Data adalah orang tua sehingga dia akan melakukan itu. Pandit mengatakan kepada Bau Data bahwa dia perlu menjaganya dengan baik. Data mengatakan bahwa dia akan melakukan semua dengan hatinya dan kelopak mata Naku berlimpah ruah. Terlihat Baji di sana seperti orang yang bersalah dan kebingungan. Naku memperhatikan dia. Baji pun pergi dari sana. Naku di belakangnya. Baji mengingat kata-kata Kala saat itu. Naku bertanya apa yang salah. Baji meminta dia untuk meninggalkannya sendiri. Naku terus berbicara dan Baji mengatakan bahwa saya harus memberitahu Anda semuanya. Tapi tiba-tiba Data masuk dan mengatakan bahwa Baji benar dia bukan anak laki-laki di rumah ini dan juga bukan temannya. Data membeberkan semuanya sehingga Baji mati-matian taruhan nyawa untuk keluarga Patil. Singkat cerita, Data mengembalikan jam tangan itu kepada Baji. Data meninggalkan ruangan itu. Baji memanggilnya dan dia berhenti dan menatapnya. Baji berjalan mendekatinya lalu memeluknya. Data memeluknya kembali dan tersenyum. Sementara Naku melihat keduanya dengan mata berkaca-kaca. Apa yang Anda pikirkan? Hanya Anda yang dapat mempertaruhkan hidup Anda untuk saya. Kemudian lagi Data mengatakan lain kali Anda berpikir saya akan menggantung Anda dan memukul Anda dengan keras. Bahu Data, saya ingin berbicara dengan Anda untuk membawa Kala kembali, ucap Baji. Naku terlihat Data berpaling dan bertanya siapa yang paling peduli untuk Kala. Baji pergi ke Naku dan berkata bahwa Data masih terluka dengan perbuatan Kala. Hal itu masih terjebak dalam pikirannya. Biarkan beberapa waktu lagi untuk pas maka Anda dapat memberitahu kebenaran Anda kepada Data. Naku pun menjawab, aku meninggalkan semua yang ada di Tuhan. Baik kau maupun aku, sekarang Tuhan akan memberitahu saya kapan saya harus mengungkapkan kebenaran saya kepada Sahib. Malam yang indah tapi tidak untuk mereka. Rups di kamarnya tampak tegang. Lela Data dari belakang dan bertanya apa yang terjadi. Semua sangat bahagia di rumah itu. Merasa sangat tidak enak. Merasa sangat tidak enak dia mengingat kata-kata perpisahan Kala. Rups mengatakan aku selalu mengikuti Kala. Sekarang tiba-tiba dia pergi. Saya sangat merindukannya, apa yang harus saya lakukan? Lela pun menjawab,
Rups, aku juga mencintainya, bahkan dia bisa memberi makan. Aku juga merindukannya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Hari ini Bahu Data telah membawa Ganapati untuk pertama kalinya di rumah ini. Kita harus berada di sisinya. Rups mengatakan bahwa dia sangat marah kepada Ayah Sahib. Mengapa dia tidak menghentikannya? Dia bisa memberitahu Data untuk menghentikannya, tapi dia membiarkannya pergi, seolah dia bukan putrinya.